Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Selamat memasuki bulan yang baru. Hari ini tanggal 1 bertepatan juga di hari ini tahun baru China. Ya, Gongxi Fa Choi buat yang merayakannya. Kiranya berkat-berkat Tuhan selalu mengalir di bulan yang baru, bangkit di tahun ini. Amin. Mari bangkit berdiri, saudara. Kasih salam kiri kanan. Saudara mau kasih salam apa terserah. Gongxi Fa Choi ke selamat hari Selasa. Kasih salam yang terbaik. Biar anugerah Tuhan mengalir di tempat ini buat kita semua ya. Haleluya. Dan mari sama-sama kita sepakat dalam pujian penyembahan untuk menyembah Dia Raja kita. Amin. Saudara siap? Tunduk kepala kita berdoa. Pengagungan yang tinggi, penghormatan yang besar, kami kembalikan kehadiran surga kepada Yesus Kristus Tuhan Anak Allah yang hari ini hadir di tengah-tengah kami lewat karya Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, saat kami datang menyembah, mengangkat tangan, memuji Engkau, Engkau turun tangan untuk mengatasi segala persoalan kami. Apapun yang sedang kami alami, kami tahu semuanya ada dalam kehendak dan kendali. Siang hari ini kami datang dengan penuh kerendahan. Kami datang apa adanya Tuhan. Bawa penyembahan kami yang ini menyukakan Engkau. Hanya ini yang bisa kami berikan untuk berterima kasih buat segala anugerah dan kebaikan Tuhan. Kuduskan layakan kami, urapi ibadah kami, biar ibadah ini mengandung janji, ada berkat, ada perlindungan, ada mujizat, ada lawatan Tuhan buat setiap kami. Dan tingkap langit berkat-Mu tercurah atas setiap hati yang terbuka. Terima kasih. Kami tangiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dalam hadirat-Nya. Thank you Lord. Yesus. Saat ku
Hanya Engkau yang menjadi kerinduan kami. Engkau yang kami dambakan. Engkau yang kami perlukan. Engkau hasrat kami. Engkau keperluan kami. Thank you God. Disembah kami Tuhan. Disembah kami. Yes. Lord, I need you. Oh, I need you. Every
kehormatan, kebesaran hanya bagimu. Ini rindu kami. Dalam nama Yesus kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Tepuk tangan yang dasar buat Tuhan Yesus. Kasih jangan katakan semangat memuji Tuhan yuk. Semangat, semangat. Haleluya. Yes, Lord.
Terima kasih Tuhan. Kekuatan kami ada padamu saat kami berdoa dan menyembah Tuhan. Itu sebabnya kami tidak mau pisahkan diri kami dari berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord.
Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan di awal Februari 2022, kami percaya Engkau menggandeng tangan kami. Berkati sertai setiap kami Tuhan, sehingga Februari ini menjadi Februari berkat. Februari di mana kami semakin melihat banyaknya rancangan Tuhan yang luar biasa terjadi bagi setiap kami. Khususnya Tuhan memasuki Februari ini seperti yang dapat kami dengar, dapat kami lihat, di mana penyebaran Omikron Tuhan semakin melebar di setiap tempat, di setiap daerah Tuhan. Tapi kami tetap punya kerinduan, keinginan untuk memberi yang terbaik pada Tuhan. Karena itu berkati siapapun yang tetap hadir di rumah-Mu Tuhan. Walaupun kondisi keadaan tidak baik, kami tetap datang ke dalam rumah-Mu karena kami percaya di dalam Tuhan selalu ada perlindungan, di dalam Tuhan selalu ada kekuatan, di dalam Tuhan kami selalu melihat kepastian. Maka sebentar kami akan belajar kepada firman-Mu, sertai agar apa yang kami dengar, apa yang kami terima itu berakar, bertumbuh, berbuah, menjadi berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar kepada firman-Mu. Bersama-sama jemaat Tuhan yang siap dengan kepada firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang terkasih silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Selamat siang saudara, bagaimana kabarnya siang hari ini? Puji Tuhan, terima kasih masih mau tetap datang dan hadir walaupun berjalannya hari sekarang kondisi khususnya Jabodetabek itu semakin mengkhawatirkan karena sudah hampir 300-400% pertambahan jumlah yang terjangkit oleh Omikron. Saya kemarin hari Minggu, kan biasanya ada pendataan jumlah di setiap cabang, itu penurunannya 30-50%. Jemaat itu nggak hadir. Ada dua hal. Yang pertama, persiapan Imlek. Nah itu dia, belanja ya kan, pergi siapin untuk nanti tanggal ini nih. Baru yang kedua itu karena memang sudah, kalau nggak media, kalau nggak memang mereka rasa nggak enak badan. Saya langsung cross check ke beberapa gereja, ke beberapa rekan-rekan teman pelayanan, khususnya yang di Jabodetabek, dan benar mereka juga mengalami yang sama. Penurunan jumlah jemaat yang hadir di hari Minggu kemarin, tanggal 30 Januari 2022. Jadi memang Bapak Ibu yang terkasih, ini bertepatan dengan banyak momentum. Yang pertama Imlek, yang kedua karena memang makin banyaknya merebak jumlah yang terjangkit. Saya kemarin hari Senin lihat sendiri, kalau saudara sempat lewat sekolah penabur itu, pintu kota wisata yang McD, itu kan ada tempat PCR dan antigen. Itu antri loh dari pagi. Jadi pagi saya pas kebetulan ngantar makanan ke orang tua saya, terus kita muter. Biasa kita muter supaya si Ben gak terlalu rewel. Itu kita lihat udah ngantri, dari depan udah antri. Jam 11 saya beli gado-gado ya kan, makan siang, itu masih antri, masih panjang. Waduh, ini berarti padahal hari-hari sebelumnya jarang kita melihat kayak gitu. Jadi memang sekarang orang banyak yang curiga kalau dirinya itu kena COVID. Saya dari hari Minggu kemarin, tanggal 30 baru masuk banyak sekali jemaat yang minta doa karena mereka COVID. Hari Minggu pagi itu 4 keluarga total. 4 keluarga maksudnya suami istri anak semuanya kena. Malam itu ada sekitar 3 keluarga lagi nambah. Dan hari ini terbanyak. Saya nggak berhenti terima orang minta doa, Pak saya sakit Omikron dan lain sebagainya. Jadi memang yang jadi persoalan adalah karena gejalanya itu sangat-sangat ya biasa gitu, maksudnya seperti orang gak enak badan, sakit tenggorokan, flu, batuk. Dan ketika mereka cek memang rata-rata mereka positif. Makanya saya kembali menghimbau juga di Infinity, Bapak Ibu terkasih yang tetap mau datang beribadah. Saya percaya apa yang kita lakukan dengan setia Tuhan hargai. Tapi tetap kita juga tetap harus menjaga prokes. Sebisa mungkin jangan dilepas masker. Sebisa mungkin tetap menggunakan masker. Saya lihat ada yang pakai 2, ya bagus. Kalau misalkan mau kuat untuk pakai 2, ya silakan. Dan nanti sampai rumah, saudara juga harus tetap prokes, bersihkan tangan, langsung mandi. Kalau bisa baju yang dipakai dari luar ya langsung dicuci. Jaga makanan yang baik, vitamin, supaya jangan sampai kita terjangkit. Walaupun kita sudah vaksin, saya sudah booster. Beberapa saudara mungkin juga sudah booster, tapi tetap bisa kita menularkan.
Jadi saya sebagai hamba Tuhan, kami dari gereja Praise and Worship Infinity tentunya terus menghimbau, mengingatkan, mengajak jemaat Tuhan untuk tetap menjaga prokes selama gelombang yang ketiga ini. Saya kemarin tanya, ada jemaat Tuhan yang saya kenal, dia adalah salah satu kepala dari Badan POM. Saya tanya, Bu, apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa akhirnya pemerintah terus menambah jumlah hari untuk orang isolasi mandiri? Kan tadinya katanya kalau Omikron cukup 3 hari. Akhirnya Bapak Joko Widodo kemarin hari Sabtu menyatakan bahwa yang tidak bergejala namun hasilnya positif minimal 5 hari. Yang bergejala ringan sekian hari terus bertambah. Nah, saya tanya, Bu, apa alasannya? Ternyata salah satu rumah sakit, saya lupa terus nama rumah sakitnya. Rumah sakit yang dipantau oleh pemerintah dengan fasilitas yang cukup baik untuk penanganan penyakit menular itu sudah didapati korban. Walaupun korbannya tersebut sudah melakukan vaksinasi bahkan booster. Jadi tetap ada kemungkinan, ada potensi seseorang yang terjangkit jika tidak ditangani dengan tepat bisa sampai yang paling akhir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi makanya Bapak Ibu kita harus tetap waspada. Kalau di tempat saudara ibadah masih dibuka seperti di Infinity, datanglah sesuai dengan kerinduan saudara. Tapi tetap harus menjaga prokes, itu yang saya mau sampaikan. Nah, saya hari ini ingin menyampaikan satu bahan penyampaian firman. Karena banyak sekali yang tanya, Pak, terus kita mesti gimana sih Pak di tengah pandemi yang terus berulang seperti ini? Ketika gereja mulai tutup, ini gimana? Kita udah semangat loh ibadah tatap muka seperti ini. Kok tiba-tiba sebagian gereja mulai online lagi, nanti tiba-tiba tatap muka lagi, nanti online lagi. Itu gimana Pak? Apakah kita masih akan tetap mempertahankan? Apa respon kita? Bagaimana cara kita menyingkapi masa-masa seperti ini? Nah, ini yang saya mau bahas. Karena saya yakin ini menjadi banyak pertanyaan buat jemaat Tuhan. Saya ingin saudara melihat keadaan ini sebagai sebuah titik di mana kita ini lagi ditilik. Bukan ditilik, ditampik lebih tepatnya. Lagi dipilih mana yang murni, mana yang tidak murni, mana gandum, mana ilalang. Kita mulai dari Yosua. Yosua pasal yang ke-24. Kita lihat satu peristiwa dulu, nanti saya jelaskan latar belakangnya. Baru nanti kita ambil pembelajarannya. Yosua pasal 24 14 sampai dengan ayat yang 28. Imlek ya? Belum sih baca. Gonggi. Yes. Happy Chinese New Year. Happy Imlek. Itu di kampung Cina tuh, rame sekali loh. Saya kan tadi mampir dulu ke sekretariat tempat saya ngurus beberapa administrasi gereja. Pas keluar itu, waduh, udah rame bener-bener. Parkiran itu sampai yang di atas tempat untuk bis JR ya connection itu, nah itu dia sampai, waduh, penuh sekali. Makanya saudara nanti nggak usah lah ke sana, apalagi saudara tinggal dari sini. Udah nanti tunggu aja lebaran Muhammad. Udah sepi, ya kan, itu biasanya sepi kok. Sekarang ramai sekali, waduh, orang sampai di jalan orang pasang tiket. Saya sampai bingung, tadi saya mau videoin, aduh, saya pikir udah saya norak banget videoin lagi. Tapi bener orang ramai kumpul. Karena mungkin mereka selalu anggap kalau misalkan Imlek itu datangnya di kampung Cina, di kota wisata. Jadi berbagai bus dari pariwisata, saya lihat kendaraan motor yang paling banyak. Waduh, biasanya nanti sampai sore hari. Nah, jemaat Infinity nggak usah, di sini aja. Ya langsung pulang aja udah. Kalau nggak ada kegiatan lain, nggak usah mampir, katanya si Ebi, ramai loh, yuk kita lihat yuk. Jangan. Pokoknya percaya saya ramai. Di situ juga paling nggak orang jual-jualan yang pernak-pernik oriental itu aja udah. Jadi kalau saudara nanti mau makan, gojek aja udah. Nanti kalau nanti mau datang, tapi Pak kan momennya Imlek, kalau mau datang nanti jam 11, nggak ada orang, sepi, aman, tidak ada korban. Awas ya jemaat yang saya tahu, aduh, jangan, itu tadi ramai sekali, bahaya. Jadi lebih baik pulang aja selesai ibadah. Yosua pasal 24 14 sampai dengan ayat yang ke-28. Ada beberapa ayat yang akan kita baca secara bergantian. Saya akan lebih dulu ayat 14, lalu jemaat Tuhan di Praise and Worship Infinity ayat 15, terus kita bergantian sampai 28. Perhatikan Yosua 24 14 sampai dengan 28. Saudara bisa lihat layar yang ada di hadapan saudara.
Dan inilah firman Tuhan dalam ibadah kita yang perdana di Februari 2022. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15. Tetapi apa kata Yosua? Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada. Ayat 16. Oh saya. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Ayat 17 jemaat. Sebab dia dari rumah perbudakan dan yang telah, amin, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Ayat 19. Apa kata Yosua? Sebab, lanjut. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu. Perhatikan ya. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah lain, maka Tuhan sendiri yang akan berbalik daripadamu, melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta apa katanya? Membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Ayat 21. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka apa? Kamilah. Ayat 23. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. 25. Pada hari itu juga, dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Shichem. Yosua menuliskan semuanya itu di dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar, di tempat kudus Tuhan. Ayat 27. Sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap, lanjut, supaya apa? 28 sama-sama jemaat Infinity 1-2 ya. Sesudah itu Yosua melepaskan bangsa itu pergi apa? Yosua pasal 24 adalah peristiwa yang terjadi setelah mereka letih selama bertahun-tahun menjalani, merebut, mengambil janji Tuhan, yaitu tanah perjanjian. Sama-sama bilang sama saya, tanah perjanjian. Jadi sejak generasi yang sebelumnya dari tanah Mesir, dengan segala drama yang terjadi, keluar dari Mesir, perjalanan 40 tahun yang sangat melelahkan, mematikan satu generasi, peperangan dari awal sungai Yordan sampai dengan mereka rebut keseluruhan tanah perjanjian, itu memakan waktu hampir sekitar 80 tahunan. Karena pada waktu itu usia Kaleb dikatakan sudah 87. Jadi sekitar 80 tahun kurang mereka melakukan perjuangan untuk masuk tanah perjanjian. Ada banyak perkara besar Tuhan nyatakan, mujizat, hal-hal yang ajaib, mulai dari penjagaan, tulah yang gak pernah terjadi sampai sekarang. Air terbelah, air keluar dari batu, tiang awan, tiang api, roti mana every morning. Mereka terima burung puyuh untuk mereka jadikan daging bagi mereka. Tapi Alkitab bilang, di antara umat Israel, mereka masih tetap memiliki ilah-ilah lain. Nah, setelah mereka rebut semuanya, Yosua ini khawatir. Yosua khawatir karena nanti mereka nggak bisa dipantau seperti 80 tahun sebelumnya. Sampai sini saudara paham nggak? Kan selama 80 tahun kurang, mereka tuh jalannya sama-sama. Jadi mereka ada dalam satu kelompok besar. Jumlahnya jutaan orang.
Tapi setelah dibagikan tempat, daerah, dan tanah mereka, mereka tersebar. Dan saudara jangan pikir jaraknya tuh sebentar-sebentar, tidak. Seringkali perjalanannya itu butuh hari. Jadi misalkan contoh dari Hermon ke Sion, itu kalau jalan kaki sekitar 3 hari. Jalan kaki itu 3 hari. Dan zaman itu belum ada transportasi. Dan iklim, bukan cuma iklim, tanah geografisnya itu tidak mendukung untuk perjalanan dengan lebih cepat. Nah, Yosua pikir begini, apa yang akan terjadi kalau yang sama-sama aja mereka masih bisa menyembah ilah lain, apalagi kalau tersebar-sebar. Itulah kenapa Yosua kumpulkan mereka dan Yosua tanya, kepada siapa nanti engkau akan beribadah? Yosua mengambil keputusan yang luar biasa. Aku dan seisi rumahku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Di dalam pasal ini banyak dipakai kata Tuhan dengan seluruh huruf besar. Dalam bahasa Ibrani seringkali ditulis dengan 4 huruf konsonan, YHWH, atau yang lebih mudah dibaca dengan kata Jehovah, Yahweh. Tapi mereka tidak boleh menyebut kata Jehovah atau Yahweh, mereka hanya bisa berkata dengan kata yang kedua, yaitu Adonai. Yosua tanya, siapa nanti Allah yang akan kau datang untuk beribadah? Karena Yosua khawatir ketika nanti mereka berbencar, mereka kehilangan jati diri mereka untuk menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya ingat waktu saya pernah ngajar di Manado, ada mahasiswa yang bilang begini sama saya, pendeta, kenapa orang Israel masih bisa menyembah Allah lain? Karena kasusnya kalau saudara ingat, waktu Musa naik ke atas Gunung Sinai untuk menerima Allah, Alkitab catat orang Israel membuat apa? Lembu emas. Padahal mereka sudah melihat 10 tahun tulah. Mereka sudah melihat yang awan tiang api, mereka sudah lihat laut terbelah jadi 2. Apa kurangnya pendeta? Mahasiswa ini tanya, kenapa orang Israel yang sudah melihat keagungan kemahakuasaan Tuhan, kok masih bisa tetap berlain hati ke Allah lain? Kita yang zaman sekarang aja gak pernah lihat Tuhan langsung, gak pernah lihat kuasanya seperti yang terjadi perjanjian, iman kita kok bisa tetap sama sampai selamanya? Tapi kenapa zaman itu mereka sudah lihat mujizat, hal-hal yang ajaib, mereka masih bisa lari ke ilah lain? Jawabannya sederhana, karena gak tahu diri sekarang. Saya khawatir penyakit ini yang terjadi di tengah-tengah pandemi ini. 2 tahun terakhir, ketika gereja harus mengambil langkah penutupan dan memulai ibadah secara online, sebenarnya ini hal yang sangat-sangat asing buat setiap kita orang percaya. Asing. Kita hampir gak mengenal ibadah online. Kita nggak ngerti bagaimana ibadah hanya dengan streaming. Tapi karena pandemi, disinilah semua gereja harus mengambil keputusan stop ibadah tatap muka. Dan tanpa sadar, selama 2 tahun ini, mana yang gandum, mana yang ilalang itu kelihatan. Karena setan akan pakai momen-momen yang kita jalani dengan perlahan-lahan, sampai akhirnya kita nggak sadar yang kita lakukan itu sudah salah. Saya berikan sederhana. Dulu awal-awal kita ibadah online, termasuk saya pribadi. Awal-awal saya ibadah online, di pertama kali saya ibadah online, saya mandi loh. Saya mandi pakai baju rapi, sudah selesai sarapan, karena kita terbawa dengan budaya kita datang ke rumah Tuhan. Saya rapi, pokoknya sampai pakai gel rambut di rumah. Bener, istri sama anak saya Plano itu. Istri saya waktu itu tuh lagi gemuk-gemuknya itu, udah mau melahirkan itu. Jadi kita ikut, kita duduk yang rapi loh. Saya susun bangku di rumah saya depan televisi tuh kayak di gereja begini. Kan kalau di rumah saya tuh TV, bangkunya tuh nyamping begini. Tapi karena mau ibadah, saya bikin kayak bioskop, duduk. Di handphone saya matikan cuma buka Alkitab. Hari pertama. Ya minggu yang berikutnya, yang tadinya pakai gel sudah mulai tidak pakai gel, tapi tetap bajunya masih rapi. Minggu yang berikutnya, yang tadinya pakai kemeja, kaos juga nggak apa-apa, yang penting celana panjang. Minggu yang berikutnya, nggak ada yang tahu ini celana pendek. Minggu berikutnya, sarapan di depan, pendeta ngomong sambil. Iya, itu kan terjadi kepada setiap kita. Sampai-sampai yang lebih parah, banyak ibu-ibu pendeta ngomong kita sambil ngelecet deh. Itu udah banyak itu. Salah nggak? Enggak, karena memang itu keadaannya nggak biasa. Tapi setan itu
Saya nggak mau bilang pandai lah. Setan tuh bodoh. Setan sangat bodoh. Parahnya kita on. Setannya bodoh, kitanya on. Jadi setan pakai momen-momen ini untuk memberikan pembiasan. Jadi kita suka nggak memiliki lagi sebuah nurani, mana yang benar, mana yang salah. Sampai sini saudara mengerti nggak maksud saya? Bukan Yesus, Tuhan Allah yang berucap, kuduskanlah hari Sabat. Jadi ini bukan cuma sekedar kata kalimat biasa. Ini perintah Tuhan. Kalau Tuhan yang perintah, kita harus kerjakan. Kalau saya perintah, saudara ngelawan nggak apa-apa. Bapak gembala bicara, ibu gembala bicara, saudara ngelawan it's okay. Tapi kalau Tuhan yang perintah, ada konsekuensi besar di dalamnya. Dan salah satu yang Tuhan tekankan dari awal, ingat dan kuduskanlah hari. Nah, setan pakai momen selama 2 tahun terakhir untuk mengaburkan nurani kita. Saya ngomong baik sama setiap jemaat Tuhan. Ada banyak kita beralasan, demi keamanan, demi kesehatan. Saya nggak ada persoalan dengan hal itu. Saudara jangan sampai salah paham ya. Saya ingin ajarkan setiap jemaat Tuhan untuk menggugah hati kita. Saya nggak ada persoalan dengan orang yang memilih di rumah, ibadah di rumah. It's okay, itu bagus. Itu sebuah tindakan bijak. Amsal katakan orang bijaksana melihat musuh bersembunyi, bukan karena takut, menyusun strategi, berpikir yang bijak, bagaimana saya akan menghadapi, bagaimana saya susun strateginya. Tapi seringkali kita menjadi bias. Kita sebut ke gereja itu bahaya, tapi ke tempat perbelanjaan, supermarket, ke tempat-tempat yang lain yang bahkan seringkali nggak ada prokes ketat, restoran, kita nggak masalah. Kita lebih takut ke rumah Tuhan daripada kita ke tempat pusat perbelanjaan. Ada banyak kok jemaat saya tahu persis, mereka nggak mau gereja sampai hari ini. Tapi kalau jalan-jalan oke. Hari Minggu itu kita udah mulai bias. Dulu hari Minggu kita wajib gereja. Sekarang kan mulai hilang tuh. Akhirnya orang melakukan apa? Hobi. Mereka perbaiki rumah, bersih-bersih rumah. Salah nggak? Enggak. Itu harus, karena memang udah nggak ada kegiatan keluar dan ada ibadah secara online, tinggal di rumah saja. Tapi tanpa sadar, kita akhirnya menomor Tuhankan yang kesekian gitu. Akhirnya mulai olahraga. Tadinya olahraga cuma di rumah, cuma lari-lari depan rumah, mulai beli sepeda, mulai keliling, mulai ketemu komunitas. Akhirnya mulai lebih utama komunitas sepedanya daripada ibadahnya. Kita ini makhluk yang sama seperti orang Israel. Maaf banget saya ngomong, nggak tahu diri. Coba tanya kanan kirinya, kamu kayak saya nggak? Tanya aja nggak apa-apa. Kan sesama orang nggak tahu diri kan saling curhat, ya kan? Nggak, tapi benar. Dulu ibadah online pertama, jam 7 kita masih semangat loh. Ayo online jam 7 pagi. Akhirnya udah, nanti aja lah, yang jam 9 kan masih ada. Nanti di jam 9 ganti, jam 12 aja lah tanggung. Pagi-pagi mah kita olahraga dulu. Ntar jam 12, jam 12 nanti aja jam 3 deh. Kan jam 12 makan, masih lapar lah. Ntar kita ibadah gak konsen, jam 3 aja. Ntar jam 3, tanggung lah. Sore aja enak, sore. Jadi jam 3 tidur aja dulu. Nanti bangun udah seger, baru kita ibadah sore. Nanti sore ganti lagi, jam 7 malam lah. Nanti aja, sebelum nanti kita istirahat jam 7 aja. Jam 10 aja udah mendekati tidur. Nanti kalau di jam 10 kan kita enak, habis ibadah langsung tidur. Kan di set ini di YouTube, nanti aja hari Senin aja kita nontonnya. Nanti aja lah Selasa juga masih bisa. Tahu nggak saudara, itu yang terjadi loh kepada banyak umat orang percaya. Jadi kita tanpa sadar melalui kondisi ini sedikit demi sedikit nih, Tuhan tuh nomor sekian aja. Dan parahnya sudah kita nomor sekian kan Tuhan, waktu kita ibadah juga kita nggak konsen. Berapa banyak kita seringkali skip, atau seringkali kita pause, nanti lagi dia lanjut deh. Atau seringkali bahkan kita nggak mau ikut praise and worship-nya. Ya udah dengar khotbahnya aja. Dan inilah cara setan membuyarkan nurani kita untuk datang kepada Tuhan. Itu yang terjadi di tanah perjanjian. Mereka lihat mujizat, mereka lihat hal yang ajaib, tapi mereka menomorduakan Tuhan. Mereka cari ilah lain. Alkitab katakan, dalam Taurat dikatakan jangan ada Allah lain di depan. Allah itu nggak selalu berbentuk dewa. Allah itu nggak selalu berbentuk sosok yang kau sembah. Allah bisa sesuatu yang kau sukai lebih daripada Tuhanmu sendiri. Contoh, engkau lagi suka shopping daripada ibadah, itu udah jadi ilah saudara. Olahragamu, hobi-hobimu, kegiatanmu yang lebih daripada Tuhan, itu sudah jadi ilahnya kita. Ada banyak ibu-ibu kalau nonton drama Korea, maraton. Pokoknya dari season 1
sampai nanti pada mati itu pemainnya tuh nonton terus. Iya, saya juga bingung. Ibu-ibu tuh kalau layangan putus tahu ceritanya detail gitu. Tapi kalau isi Alkitab nggak tahu apa-apa. Padahal mulut kita berucap kita lebih cinta Yesus daripada ada drama. Kita lebih cinta Yesus daripada nonton. Tapi faktanya sebaliknya. Makanya 2 tahun terakhir nih, ya ini 2 tahun terakhir nih, Tuhan sebenarnya lagi tampil. Siapa sih orang yang cinta Yesus? Siapa sih orang yang sungguh-sungguh? 2 tahun terakhir ada banyak orang nggak ngerti Alkitab lagi. Ada banyak orang kehilangan makna pengharapan kepada Tuhan. Ujung-ujungnya cuma ngeluh. Saya minta maaf, jujur-jujur aja saudara. Saya nggak mau saudara di masa-masa seperti ini kita kehilangan spirit. Karena nanti ketika masa sukar datang, cuma Yesus yang sanggup tolong. Emang sepeda saudara mau nolong saudara? Nah, hobi-hobi saudara mau nolong saudara? Tidak, cuma Yesus. Waktu saudara terkapar sakit, kita panggilnya apa? Yesus atau TSM? Tapi jujur aja saya tanya. Yang saudara panggil mau nama mallnya saudara, nama restoran yang saudara suka, atau nama Yesus? Disinilah kita simpang siur kehilangan keputusan yang tepat, seperti yang dilakukan oleh Yosua. Bapak Ibu yang terkasih, jika saudara mau ibadah di rumah, tidak ada masalah, fasilitasnya ada. Tapi ini yang saya mau tekankan, miliklah kekusukan, miliklah satu penghormatan spesial untuk Tuhan. Apa yang kurang yang Tuhan gak kasih dalam hidup saudara? 2 tahun terakhir dengan segala kelemahanmu, Tuhan kasih makan minum kok. 2 tahun terakhir dengan segala masa sukarmu, Tuhan masih sediakan atap untuk kau berlindung kok. Tapi kita seringkali menomorsekian ke Tuhan yang adalah sumber berkat dalam kehidupan kita. Makanya ada beberapa hal yang saya ingin tekankan. Apa yang membuat kita menjadikan Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita? Yang pertama, coba sama-sama kita lihat Matius pasal 7, 24, 27. Ada 4 ayat saya ingin kita baca. Ini ucapan Yesus ketika dia mengajar murid-muridnya. Matius pasal 7, 24 sampai dengan 27. Saudara bisa lihat di layar. Inilah firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, Yesus bilang ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi kenapa? Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, Yesus bilang ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. 27 sama-sama. Kemudian turunlah hujan dan lalu angin melanda rumah itu. Apa yang terjadi? Dan hebatlah. Saya kemarin ketemu anak youth, saya menyampaikan hal ini. Ada seorang penulis buku rohani namanya Pendeta Robert. Robert adalah seorang penginjil yang dia datang hampir ke seluruh daerah di Eropa dan Amerika. Salah satu buku yang saya miliki, nama bukunya itu saya dapat dulu di BPK Gunung Mulia. Nama bukunya The Wonder of the Word of God. Hal yang luar biasa, hal yang ajaib, hal yang amazing dari perkataan-perkataan Tuhan. Nah, salah satu kisah yang melekat di hati saya, ketika dia datang ke Texas. Jadi waktu dia datang ke Texas, dia bertemu dengan seorang pria yang mengalami kecelakaan fatal. Dia terbakar ke seluruh tubuh. Jadi hampir ke seluruh tubuhnya itu rusak. Tapi puji Tuhan dia selamat. Matanya sudah tidak bisa melihat, telinganya sudah tidak dapat mendengar dengan baik. Jadi karena mungkin meleleh ya. Jadi dia punya luka bakar tingkat tinggi. Jadi setiap bagian organ tubuhnya itu seperti tangan sudah menyatu dan kehilangan indera perasanya. Jadi dia udah gak bisa menyentuh dan gak bisa merasa apa-apa. Nah, dia kebingungan ketika dia ingin mengerti firman Tuhan. Karena dia gak melihat, dia hampir tidak bisa mendengar, dan dia tidak bisa merasakan huruf Braille. Tahu ya? Apa sebutan yang benarnya, Braille atau Braille? Nah, Braille itu dia udah gak bisa rasa karena tangannya sudah mati rasa. Tapi dia dengar bahwa ada seorang wanita yang bisa membaca buku itu dengan bibirnya. Karena kan bibir juga punya indera perasa. Akhirnya dibelikanlah Alkitab untuk dia coba. Dia sedih hati karena bibirnya pun gak bisa merasakan. Lalu dia mulai kayak marah gitu. Dia, God, what I must do. Nah, ketika dia bicara, tanpa sengaja lidahnya menyentuh bagian lembaran buku itu. Dan dia mulai bisa taste gitu. Serta apa yang terjadi? Dia mulai belajar membaca Alkitab, bukan dengan mata, telinga, bukan dengan tangannya, bukan dengan bibirnya. Dia belajar baca Alkitab dengan lidahnya. Dalam buku itu dikatakan,
Robert penulis ini tanya, capek nggak kamu? Oh, dia bilang sampai keluh. Sampai saya pernah merasakan seperti kram lidah. Tapi dengan semangat dia terus bisa ingin punya kehausan untuk memahami, mengerti, membaca keseluruhan firman. Tahu berapa banyak dia habiskan dalam setahun untuk baca Alkitab dengan lidahnya? 3 kali. 3 kali dalam setahun dia selesai baca Alkitab hanya dengan lidahnya. Saya mau tanya nih sama jemaat Tuhan, Infinity. Yang pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu habis siapa? Gak apa-apa, angkat tangan aja, gue juga gak tahu kok. Saudara benar atau bohong juga gak ada yang tahu. Alkitab itu buku paling laris di dunia. Dan Alkitab adalah buku yang saya percaya semua saudara punya di rumah. Tapi fakta yang paling menakutkan, Alkitab adalah buku yang hampir tidak pernah habis dibaca oleh pemiliknya. Siapa yang hanya pernah membaca Perjanjian Baru? Kan ada tuh ya Injil yang biru. Ada yang pernah baca Perjanjian Baru saja? Ada, puji Tuhan. Siapa yang pernah baca hanya Injil sinoptik? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, hanya Injil saja, Injil. Ada yang cuma baca Injil aja? Siapa yang pernah pegang Alkitab? Hah? Udah ya, pegang udah. Lirik. Kalau orang tanya begini sama saya, pendeta, saya jujur deh, saya berapa kali coba ikut program baca Alkitab, kok kayaknya gagal terus. Kan program baca Alkitab yang paling gampang itu sekarang tuh mereka ajar jemaat sehari itu minimal 3 pasal. Saudara tahu ya? Jadi selama 1 tahun pasti habis seluruh Alkitab gitu kan. Bahkan ada program yang sekarang lebih memudahkan. Di YouTube itu disediakan. Orang membaca, saudara tinggal dengar. Itu saja males kita. Nah, orang suka tanya gini, pendeta, apa sih kunci supaya kita bisa baca Alkitab? Saya baca Alkitab dulu beberapa kali karena dulu tuntutan kuliah, terus kesadaran ingin baca selesai, baca memahami, baca mempelajari. Nah itu dia. Jadi kita baca. Jangan nggak minta ampun. Kayak baca Harry Potter udah tahu ceritanya dibaca lagi ulang itu kayak bosen ya kan? Tapi Alkitab kan beda. Ada makna yang dalam di setiap isinya. Jawabannya sederhana. Kenapa kita nggak bisa menyelesaikan baca Alkitab? Karena memang kita nggak menyukai. Karena kita nggak memiliki cinta di dalamnya. Apapun yang dilakukan dengan cinta, rasanya nikmat. Sampai saya ngerti ya maksudnya. Orang olahraga, kalau dia nggak cinta, beban buat dia. Dia ikut aplikasi misalkan yang di kan ada tuh di Play Store, aplikasi yang pelan-pelan nanti disuruh gerakan apa. Kalau dia nggak punya cinta, walaupun cuma 30 detik, kayak 30 tahun, lama banget. Dia ngejalaninnya tuh berat. Tapi coba lihat orang kalau cinta sama olahraga, biar capek habis pulang kantor, badan mungkin agak sedikit kurang enak badan, tapi karena cinta pada orang. Pernah lihat orang fitness? Itu kan kayak gak ada kerjaan, berat diangkat-angkat ya kan? Orang kalau gak punya cinta tuh gak masuk akal. Dia ngapain lah susah-susah kita narik-narik, ngangkat-ngangkat, belum lagi otot terkilir, belum lagi kesleo. Tapi yang cinta, dia gak bisa menjalani hari kalau dia gak fitness. Kalau yang gak cinta disuruh angkat juga tuh mendingan dia mati katanya. Pak, lu angkat barbel dong, kan mama udah beli waktu ulang tahun. Cuma 5 kilo aja ya. Semangat dong Pak. Tapi kalau yang cinta sama fitness, dia terus tambah. Karena makin berat, makin nikmat dia. Wow. Begitulah firman. Kalau saudara baca tanpa cinta, nih denger baik nih. Yang saudara baca juga gak akan dimengerti. Walaupun habis baca, nggak ada makna yang saudara dapat. Habis nih Kejadian sampai Wahyu, waktu orang tanya, nggak ada kisah yang kita ingat, nggak ada. Karena tidak ada apa ya, tidak ada koneksi di dalamnya. Sama seperti ibadah. Ibadah itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa kalau ada kasih dan cinta kita kepada Tuhan. Makanya ada kalanya, kenapa orang lebih pilih ibadah tatap muka seperti yang sekarang nih? Karena waktu kita ibadah, kalau kita sungguh-sungguh dalam sama Tuhan, nggak perlu sampai pendeta ngomong, musik baru dipencet gitu, kita tuh udah kayak menerima kuasa Tuhan gitu.
udah merinding, dan tanpa sadar air mata udah menetes. Bukan masalah ya, saudara bedakan orang menangis dalam hadirat Tuhan dan orang menangis karena masalah. Sampai sini saudara ngerti nggak maksudnya? Orang kalau menangis karena masalah, ya kapanpun dia bisa nangis. Apalagi ketika semakin sendu, melodinya semakin mendayu-dayu, dia ingat utangnya. Tapi kalau orang masuk dalam hadirat Tuhan, dia tak punya masalah apa-apa, tapi dia bisa nikmati setiap lagu. Bahkan ada kalanya orang pujian itu bersuka cita, dia nangis loh. Bukan karena masalah, kebaikan Tuhan yang terus berputar dalam dirinya. Ini kan yang gak ada dalam ibadah online. Ini yang suka sekali, karena kalau ibadah online benar-benar harus fokus lah. Nah, apa dasarnya? Bagaimana kita bisa benar-benar menikmati setiap ibadah, walaupun online atau enggak, cintanya. Sama-sama bilang sama saya, cinta. Cinta sama Tuhan bukan sekedar ungkapan. Cinta kepada Tuhan bukan cuma sekedar kata, lirik, dan pujian. Cinta harus terjadi nyata. Maunya apa? Kerinduan kita. Ibu-ibu di sini yang sudah menikah, puji Tuhan ya. Yang belum menikah, berapa banyak? Yang ibu-ibu yang anak-anak mau saya angkat tangan. Yuk pasti lah dari muka saudara juga ketahuan ngomongin ini. Ibu-ibu semua sudah menikah? Bu, masih ingat gak masa-masa itu? Masa-masa yang masih bahagia. Kalau sekarang kan banyak dukanya ya. Masih ingat gak masa-masa awal dulu, belum jadi milik nih, belum dimiliki, baru suka sama suka. Masih ingat gak dulu masa-masanya? Pengen banget ketemu ya kan? Kayaknya kalau dia mau datang jemput tuh, kita gambar terus alis kita, kita gambar terus. Pokoknya semangat. Udah keren kita hapus, gambar lagi. Saking senengnya, excited. Kita mandi yang gak pernah pakai lotion. Pokoknya baju, rambutnya juga beda. Karena ingin ketemu sama orang yang kita cinta. Menggebu-gebu gitu. Kalau sekarang kan lebih kepada enaknya. Gue mah kalau bisa gak usah lihat mukanya lah. Gue nyium dia punya bau badan lewat aja gue udah kesel bener. Tapi dulu bau badannya aja kayaknya dia punya jaket motor itu. Sampai kita bilang begini, sayang, aku pinjamnya jaket motormu. Buat apa? Kalau tidur aku peluk-peluk. Emang kamu suka? Iya, aku seneng banget nyium baunya. Itu udah 7 tahun belum dicuci. Itu bau dari nenek moyangku. Tapi kalau cinta, apa juga nikmat. Naik motor, dulu kan motor belum kayak sekarang yang gede-gede kayak PCX, NMAX itu. Dulu kan Grand Astrea kecil sekali. Itu kayaknya kalau kita lihat motor sekarang tuh sama motor hari ini tuh kayak jauh gitu. Motor dulu itu kayaknya yang naik cuma keluarga kelinci aja, keluarga kelinci gitu. Kecil-kecil, tapi semakin sempit kayaknya enak banget ya kan. Suami masih pacar dulu bilang, "Mah, peluk." Padahal hewan catok. Ya kalau kecelakaan mati semua. Tapi kayaknya bahagia bener. Pergi dari Cilengsi ke Monas, waduh, udah hampir rematik semua. Tapi kalau pergi sama orang yang kita cinta, nikmat. Sampai ini ingat gak momen-momen kayak gitu, ya kan? Dulu mau beli kita, mungkin gak semua kita bisa makan di restoran, paling pinggir jalan. Sebagian bahkan cuma beli lontong sama cium itu, asap sate. Tapi karena makan sama orang yang kita cinta, nikmat rasanya. Nah orang kalau ikut Tuhan tuh gitu saudara. Kenapa ada orang sakit tapi tetap suka cinta? Karena dia tahu Tuhan menyertai setiap kondisi keadaannya. Kenapa ada orang kekurangan tapi masih tetap punya semangat untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan? Karena dia punya cinta yang murni. Ya seringkali kita berubah. Sama seperti sekarang. Dulu motornya Grand Astrea kecil, sempit, pokoknya setiap turun selangkangan pada Sekarang setelah naik motor yang besar, ya kan, PCX, NMAX, kayaknya kurang aja. Geser. Dulu naik motor gak ada masalah, sekarang naik mobil aja kayaknya gak nikmat. Kenapa? Ya karena kondisinya sama. Kenapa ada banyak orang diberkati, tapi makin menjauh sama Tuhan? Karena gak ada cintanya. Inilah yang dipertanyakan oleh Yesus.
kepada siapa engkau akan beribadah sebelum kau masuk ke tanah pusaka yang sudah diberikan Tuhan. Karena Yosua tahu karakteristik orang Israel adalah nggak tahu diri, sama yang dijelaskan. Saya nggak pernah komplain sama jemaat yang mau ibadah di rumah. Saya sangat menghargai karena saya tahu setiap kita punya kebijakan kita masing-masing. Kita punya pemikiran arah pandang kita tentang pandemi ini. Saya nggak masalah. Tapi seringkali kita mengatasnamakan pandemi karena kita malas ke gereja. Kita kalau kemana-mana kita jalan kok, ke mall, ke restoran, ke acara keluarga. Kita rasa nggak takut. Kenapa kalau lebih tahu kebutuhan daripada semua orang? Karena memang kita nggak tahu diri. Saya khawatir selama pandemi ini justru orang-orang yang terdahulu akan menjadi kemudian, tapi orang yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Saya hargai setiap jemaat Tuhan yang tetap hadir ke gereja. Saya juga hargai setiap jemaat Tuhan yang tetap di rumah. Apapun kepilihan saudara, tetap jadikan Tuhan cinta kita yang tidak pernah terganti. Saya mau ngomong secara teknologi. 10 tahun dari sekarang, kita akan masuk ke dunia virtual reality. Suka tidak suka, itu akan terjadi. Sama seperti zaman smartphone. Dulu nggak semua orang suka dengan smartphone. Saya ingat awal-awal smartphone muncul, banyak orang komplain karena tidak bisa menikmati mengetik keyboard. Dulu kan kita masih pakai apa tuh? Nokia itu, yang cuma ada 9 tombol dan di setiap angka itu ada huruf. Tapi dulu saudara bisa nikmatin ngetik SMS itu dengan cepat sekali. Muncul BlackBerry, tombol QWERTY. Orang makin lebih cepat lagi, karena ada feel-nya, ada taste-nya di tangan kita tuh, ada apa namanya? Ada kecepatan kita lah. Muncul awal-awal layar sentuh. Nggak semua orang suka, nggak semua orang menikmati, karena mereka bilang aduh salah terus. Tapi berkembangnya zaman akan terus terjadi dan semuanya berubah. Saya ingat awal-awal pertama kali tol diwacana oleh pemerintah untuk tidak lagi memakai pegawai melakukan transaksi, tapi menggunakan apa? e-tol atau kartu elektronik untuk tag masuk. Itu pro kontra terjadi di mana-mana. Banyak orang yang mengeluh, bahkan sampai dengan beberapa bulan setelahnya orang masih terus ngeluh, orang nggak nikmatin. Tapi yang namanya perkembangan, orang harus tetap 10 tahun dari hari ini kita akan masuk ke dalam namanya dunia virtual reality. Saudara masuk, itu adalah tuntutan zaman. Hari ini sebagian kita nggak ngerti, hari ini sebagian besar kita nggak paham, hari ini mungkin sebagian kita ignore. Bahkan mungkin sampai 10 tahun ke depan kita masih ignore. Tapi perkembangan tetap berkembang. Per 2022, gereja secara virtual reality sudah ada. Yang menerapkan salah satunya adalah gereja-gereja yang ada di Amerika. Saudara bisa lihat itu di Instagram, beberapa masyarakat Indonesia yang sudah memiliki teknologi VR sering bisa ikut sama-sama, hanya saja jamnya yang berbeda. Misalkan di sana pagi, di sini masih malam. Tapi mereka bisa ikut. Apa bedanya virtual reality dengan ibadah secara streaming? Nah, kalau virtual reality kita seperti ada di dalam tempat tersebut. Kalau online itu kan ya cuma satu arah. Tapi kalau dunia virtual reality itu 360 saudara bisa muter, saudara bisa lihat keseluruhan. Saudara bisa mengambil tempat, saudara bisa interaksi sama jemaat di sebelah. Karena kita akan sama-sama menikmati. Kalau online ya, kita cuma biasa interaksi hanya melalui chat. Tapi virtual reality, kita akan bertemu ya secara virtual dengan tempat yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda. Dan makin lama, saya yakin teknologi ini akan diadaptasi oleh banyak gereja, cepat atau lambat, karena mempermudah, mempercepat, dan mengikuti pergerakan zaman. Kalau jemaat tanya sama saya, pendeta, apa pandangan saya? Apa pandangan pendeta tentang hal ini? Jawabannya sederhana. Saya setuju perkembangan itu harus terjadi. Tapi seringkali ada istilahnya kutukan dalam teknologi. Ketika seseorang nanti terbiasa ibadah dengan virtual reality nanti beberapa tahun ke depan, kita ini kehilangan sense untuk datang kepada rumah Tuhan. Karena virtual reality membuat engkau bisa memiliki cover, avatar. Kelihatannya rapi, kelihatannya bagus, padahal di rumah kita berantakan. Padahal kalau datang ke rumah Tuhan dulu nih, sebelum ada teknologi kayak gitu kan kita mandi dulu, sikat gigi, kita pilih baju yang bagus. Kenapa? Ini memberi yang terbaik waktu datang ke rumah Tuhan. Kita persiapkan waktu. Tapi sejak zaman virtual ini, percaya ada banyak orang kehilangan sense untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Saya mau sebelum zaman itu datang, saya mau sebelum masa itu akan kita hadapi,
Di momen-momen inilah engkau tetap belajar. Seperti Yesus bilang, bangunlah rumahmu di atas batu karang. Sehingga one day, ketika gelombang itu menerpa, badai itu datang, rumahmu tetap kokoh. Tapi kalau engkau nggak membangun rumahmu di atas batu karang, engkau hanya membangun di atas pasir. Karena engkau nggak mengerti firman Tuhan, karena engkau nggak mengindahkan perkataan Tuhan. Ketika badai itu datang, rumahmu bukan cuma hancur, berantakan. Iman kita akan tergerus. Jadi ada jalan yang disangka lurus, tapi seringkali itu tidak. Itu justru membuat celaka. Makanya saya kemarin ada Zoom sama beberapa pendeta, rekan-rekan. Ada salah satu rekan saya juga yang dari Australia, kita Zoom. Kita semua sepakat bahwa nanti teknologi virtual reality ini sebenarnya seperti ini online ya. Oh, dulu yang sebentar ya. Pak, tapi kalau misalkan saya khawatir, saya juga sakit di rumah. Tapi nikmatnya kan sekarang juga ada, tetap streamingnya tetap ada. Saya suka lihat Infinity bukan cuma tatap wajah, tapi juga ada online. Nikmati. Intinya yang saya mau bilang, jangan pernah lemahkan hatimu untuk mencari itu. Karena itu cintailah Tuhan dengan sepenuh hati saudara. Maka tanpa paksaan, engkau akan menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Kita beri kemuliaan bagi Allah. Saya pikir cukup. Nanti next saya akan sampaikan. Kita lihat dulu nanti beberapa minggu ke depan ini apa yang terjadi dengan Jabodetabek. Saya juga belum tahu seberapa parah nanti kondisinya. Tapi saya berharap pesan firman yang saya sampaikan memberikan rema di hati saudara, memberikan teguran tersendiri. Karena banyak jemaat Tuhan lebih takut datang ke rumah Tuhan daripada dia datang ke tempat-tempat yang lain. Kita tanpa sadar menomorsekiankan Tuhan, tapi ini yang saya mau katakan, cintai Tuhan dengan sepenuh hati saudara. Tutup lagi saudara, beresin tutup saudara. Pasien terkunci diri. Saya senang sama pujian ini saudara. Karena ini pujian yang menggambarkan bagaimana kita ingin memberi yang terbaik pada Tuhan. Maka penulis dari lagu ini namanya Pendeta William Kautu. Beliau dikasih sebuah penglihatan bahwa musik atau lagu yang dia ciptakan atau lagu yang akan kita nyanyikan nanti itu salah satu nyanyian yang dikumandangkan oleh para malaikat di kerajaan surga. Karena memang Tuhan itu layak disembah, Tuhan layak terima pujian. Tapi seringkali itu yang hilang. 2 tahun terakhir ini kita kehilangan pujian. Analisis di Facebook, ritme orang yang menyaksikan ibadah online itu praise and worship itu dihapus. Orang skip langsung ke khotbah. Padahal yang paling dasar itu praise and worship-nya. Makanya kenapa nama yang Tuhan berikan di Infinity dimulai dengan praise and worship. Sebelum kau diberkati oleh firman-Nya, maka berilah yang terbaik dulu kepada Tuhan. Melalui nyanyianmu, melalui syukurmu, melalui sukacitamu kepada Tuhan. Allah bertahta di atas puji. Iya, setiap online itu analistik di YouTube itu praise and worship itu banyak yang orang skip saudara. Banyak orang skip, orang nggak suka. Orang pikir nggak nikmat pendeta. Dan itu yang memang terjadi. Makanya kalau kau datang ke rumah Tuhan, ketika ada pujian penyembahan, beri yang terbaik. Karena Tuhan sudah beri yang terbaik bagi kita. Apa yang kurang? Tuhan sudah berikan segala-galanya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Saya mau kita meresponi firman Tuhan. Saya mau kita meremakan firman Tuhan ini. Sama-sama katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Amin. Selamaku hidup. Katakan ya Allahku, ya Allahku, dengan sepenuh hatimu. Aku hendak bermazmur bagimu. Katakan selagi ku ada, selagi ku ada. Jemaat Tuhan, angkat pujian ini katakan, inilah yang ku rindukan. Tapi mau beri yang
terbaik bagimu Tuhan. Kami bawa nyanyian pujian kami hanya kepadamu Yesus. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang Tuhan beri dalam hidup kami. Oh manis kau dengar Tuhan yang hatiku bersuka. Mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita. Jemaat praise and worship ini sama-sama akan pujian ini katakan, ya Tuhanku, aku hanya bernyanyi bagimu. Benar Tuhan, selamaku. Katakan ya Allahku, oh Tuhan, aku hanya berpasrah padamu. Katakan selagi ku ada, selagi ku ada. Katakan inilah yang ku rindukan. Biarlah kembali cinta kami merebut kepadamu Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan. Amin. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar. Hatiku bersuka, hatiku bersuka karena. Mari sama-sama dengan lebih sungguh praise and worship in kami bawa yang terbaik bagimu. Kami bawa hidup kami. Kami berikan syukur kami hanya kepadamu Yesus. Nyanyian pujian dan pengagungan. Kami bawa hanya kepadamu. Manis kau dengar. Hatiku bersuka, hatiku bersuka. Kalau saudara ingat, tadi saya kasih bagian dari salah satu buku yang saya punya. Kisah tentang seorang pria di Kansas yang kehilangan seluruh indera perasa di tubuhnya karena kebakaran. Dia nggak bisa lihat, dia nggak bisa dengar, tapi dia membaca Alkitab menggunakan lidahnya. Di momen itulah saya secara pribadi terpukul, saudara. Tuhan izinkan kita memiliki seluruh anggota tubuh kita dengan baik. Bertahun-tahun kita nikmati semua bagian ciptaan Tuhan atas tubuh kita. Tapi tanpa sadar, kita bahkan gak bisa beri yang terbaik bagi Tuhan. Kita cuma tuntut Tuhan beri yang terbaik bagi kita. Berkati aku, lindungi aku, berikan berkat-berkat kelimpahan dalam kehidupanku. Kita minta segala hal tentang diri kita. Tapi bahkan untuk mengenal Tuhan saja kita gak mau, saudara. Harusnya kita malu. Tuhan masih kasih mata untuk engkau membaca. Tuhan bahkan kasih engkau telinga untuk mendengar firman-Nya. Tapi tidak ada cinta yang kita miliki. Apa harus sampai semuanya hilang dulu baru engkau mencari Tuhan, saudara?
Apa harus sampai semuanya tidak ada dulu baru engkau mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan? Hari ini perenungannya, Bu, Pak, mari. Selama engkau masih bisa bernafas, selama engkau masih punya tenaga, selama engkau masih punya waktu untuk datang ke rumah Tuhan, berilah yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum semuanya itu akan diambil oleh zaman. Hari ini saya ingin ajak setiap jemaat Tuhan dalam hati. Tidak perlu orang kanan kiri tahu. Dalam hati katakan, Tuhan ampuni saya. Ampuni saya tanpa sadar menomor sekiankan Tuhan. Ampuni saya yang sudah tidak lagi mengkuduskan hari Sabat. Ampuni saya Tuhan yang seringkali beralasan dengan kondisi tertentu, padahal sesungguhnya kami terlalu malas untuk ibadah. Kami lebih memilih tempat yang lain yang menyenangkan hati kami daripada kami datang di tempat di mana kami menyenangkan hati Tuhan. Hamba doa dalam nama Yesus, firman ini menjadi teguran bagi setiap kami Tuhan. Ampuni Tuhan, kami terlalu egois di hadapan-Mu. Apa yang kurang yang Tuhan gak beri bagi kami? Apa yang kurang yang Tuhan gak kasih dalam kehidupan kami? Tapi kami sama seperti umat Israel yang seringkali menyembah ilah lain. Tapi hari ini Tuhan, seperti Yosua berkata, aku dan seisi keluargaku akan tetap datang beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi keluargaku akan tetap menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Aku dan seisi keluargaku hanya akan memandang Yesus sampai kesudahan segala sesuatu. Engkau Allah yang tidak tergantikan oleh apapun. Inilah yang ku renung. Kami bawa hidup kami bagi-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan setiap keegoisan kami. Nyanyian pujian dan pengagungan katakan kepadamu. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini pernyataan kami umat-Mu. Biarlah manis kau dengar, amin. Hatiku bersuka, hatiku bersuka karena-Mu. Mari sama-sama kita disebut semua katakan inilah.
pujian ini menjadi penggambaran kami Tuhan. Memahami, mengerti bahwa Engkau adalah segalanya. Kerinduan kami kembali membara Tuhan, untuk datang di hadapan. Berkati jemaat Tuhan Praise and Worship ini. Setiap bangku-bangku yang di tempat ini Tuhan, seperti nama yang Tuhan taruh atas pelayanan di tempat ini, Praise and Worship. Kami menikmati nyanyian kami menikmati pujian kami menikmati setiap kata kalimat penyembahan kami. Karena kami beri semuanya untuk Tuhan. Kami kembali rindu Tuhan, datang beribadah. Apapun yang terjadi, seberat, sesulit, kami tetap mencari wajah Tuhan. Diberkatilah dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Biarlah kami punya semangat seperti Daud yang berkata dalam Mazmurnya, aku bersuka cita setiap kali orang berkata kepadaku, marilah kita ke rumah Tuhan. Diberkatilah rumah Tuhan di tempat ini, Praise and Worship. Diberkatilah para pelayan-pelayannya, siapapun orang yang Tuhan izinkan melayani, worship leader, singer, pemain musik, sound system, multimedia, para pelayan pengerja-pengerjanya, bahkan gembala jemaat kami, Pak Ali Sandi dan Ibu Agnes, begitu juga seluruh jemaat Tuhan yang datang di tempat ini, mengalami perjumpaan ilahi dengan Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Diberkatilah kalau dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara yang sudah terima tubuh dan darah Kristus, di tempat di mana saudara duduk, sudah boleh dipersiapkan, kita akan satu pujian. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskan aku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Kami udah siap hari ini, kami udah siap. Maka biarlah perkenanan Tuhan ada atas setiap kami untuk menerima tubuh dan darahmu pada siang hari ini. Katakan darahmu Yesus, ku dijadikan baru. Amin. Ku dijadikan baru, ku dijadikan. Sekali lagi, siang hari ini doa kami mengatakan, ku dijadikan baru. Angkat tubuh Kristus tinggi di atas kepala, maka dengan iman akan percaya. Nanti pada bagian darah Kristus, saya akan berikan kita momen masing-masing pribadi. Hari ini doa untuk penjagaan penyertaan Tuhan di tengah pandemi ini, saudara. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi beberapa minggu ke depan, tapi prediksi banyak orang, bahkan termasuk pernyataan dari pemerintah, akan terjadi puncak di pertengahan sampai di akhir Februari masuk ke Maret. Kita doa, karena saya tahu sebagian besar saudara masih tetap beraktivitas. Mau tidak mau kau bekerja, kau bertemu dengan banyak orang. Hanya Yesus yang sanggup memberikan perlindungan. Doa untuk anak-anakmu, doa untuk pasanganmu, doa untuk orang tuamu. Kita tolak roh maut dalam hidup keluarga kita. Kita tolak roh terkapar, kita tolak dalam nama Yesus. Karena di minggu-minggu ini juga demam berdarah itu semakin mewabah. Saya baru terima kabar, rekan pelayanan saya masih 35 tahun di kota wisata Boston, dia pelayanan, baru saja dipanggil Tuhan karena demam berdarah. Di doa supaya segala celaka, mara bahaya, Yesus katakan di atas kayu salib sudah selesai, kuasanya dipatahkan. Angkat ini dari kepala, angkat dengan ini. Apapun yang kau ucapkan, ucapkan dengan percaya. Karena tidak ada artinya kau hanya mengulang kalimat saya. Berkatakanlah dengan iman dan percayalah, kuasa Tuhan dinyatakan. Bersama dengan saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi kami, keluarga kami, hidup kekal di kerajaan sorga. Yang kedua, yang menyempurnakan tubuhku, jiwa dan rohku, kami bersama keluarga akan dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak, bertikam di atas kayu salib dalam nama Yesus, agar kami bersama keluarga, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak terkapar sakit. Doa kami dengan iman bersama keluarga,
diberkati sehat, dijauhkan dari celaka, dijauhkan dari mara bahaya. Hari ini segala penyakitku, kelemahan tubuh, dan penderitaanku sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan dalam tubuh Tuhan Yesus. Diberkati. Mari angkat dengan iman. Kalau engkau dalam keadaan yang sakit, taruh iman engkau sedang memegang kesembuhan yang Tuhan janjikan. Kalau engkau sedang kekurangan, usahamu sedang berantakan, engkau sedang mengalami krisis ekonomi, taruh iman. Engkau sedang memegang kelimpahan yang Tuhan janjikan. Kalau engkau sedang punya masalah, tantangan, engkau difitnah, engkau ditipu, apapun persoalan saudara, hari ini taruh iman. Engkau sedang memegang jalan keluar yang Tuhan janjikan. Alkitab ingatkan orang bimbang, jangan berharap sesuatu yang baik. Maka taruh iman percayamu, karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Siapkan hati. Bersama dengan saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, perjanjian yang kekal. Yang pertama, oleh tetes darah Yesus kami ditebus dari dosa, pelanggaran, kesalahan, dan masa laluku. 2022 kami berjanji hidup dalam pertobatan, menolak dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Oleh tetes darah Yesus kami ditahirkan, disucikan, bahkan segala kutuk dalam hidup kami sudah dihancurkan di atas kayu salib. Kutuk gagal, kutuk miskin, kutuk bangkrut, kutuk bodoh, kutuk sakit penyakit, kutuk perceraian, kutuk mati muda, kami percaya sudah dihancurkan dalam nama Yesus. Hidupku dalam rancangan Tuhan, hidupku diangkat naik tidak turun, dijadikan kepala bukan ekor. Doa sungguh-sungguh, doa untuk sepanjang minggu ke depan. Doa supaya engkau dijauhkan dari celaka mara bahaya. Doa supaya engkau tidak terkapar, engkau dijauhkan dari roh mati muda dan setiap hal-hal yang buruk. Beberapa waktu ke depan ini doa. Doakan anak-anakmu, doakan pasanganmu. Kalau engkau berjumpa, bertemu, engkau berinteraksi dengan banyak orang, doa. Katakan, Tuhan sertai aku, tutup bungkus aku dengan kuasa darahmu, sehingga setiap malapetaka, musibah, wabah tidak menjamah engkau. Memasrahkan keluarga besar Praise and Worship Infinity, baik kami melayani maupun kami jemaat Tuhan, baik gembala kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan tutup bungkus kami. Ibadah Infinity beberapa minggu ke depan kau akan tetap buka, Tuhan jamah ruangannya dalam nama Yesus, agar setiap udara disterilkan oleh Tuhan. Kami matikan setiap virus-virus dalam nama Yesus. Di Infinity tidak ada yang tertular, di Infinity tidak ada yang terdampak. Tuhan berkati sehat dalam nama Yesus. Bersama dengan saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengajar bahwa perjamuan ini kuasanya lebih dari roti mana. Dengan perjamuan kudus kami dicukupi, tidak miskin, tidak kekurangan, tidak minta-minta. 2022 kami hidup kelimpahan di dalam Tuhan. Berkat dari surga mengalir menyertai hidup kami. Hari ini segala penyakitku, kelemahan tubuh, penderitaanku sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus, diberkati dalam nama Yesus. Mari kita minum dalam darah Yesus. Hallelujah.
kita akan dilayani oleh Pastor Chris Manusama. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir di Selasa minggu depan untuk bersama-sama memuliakan Tuhan di tempat ini. Dan di Selasa depan juga ada kunjungan pelayanan ke gereja home bagi Bapak Ibu Saudara yang ada waktu. Kamis ya, bukan Kamis besok kita ada kunjungan ke gereja home jam 11 siang ya bukan. Kumpul di Infinity jam 8.30 atau jam 9.30 ya. Kumpul di Infinity jam 9.30, 8.30 atau 9.30 untuk sama-sama kita berangkat dari Infinity ke gereja home melayani di tempat itu. Dan sebentar setelah ibadah ada kotak untuk permohonan doa bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menaikkan doa. Setiap permohonan doa untuk ditulis dan ditaruh sebelum pulang. Ada kotak di depan pintu keluar. Kita akan memberi persembahan dari siapkan persembahan bagi saudara. Kita mau memberi untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena segala anugerah Tuhan bagiku. Segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu Bapa di sorga. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang membukakan mata rohani lagi, sehingga kami mengenal Engkau, sehingga kami mengerti apa maunya Tuhan, apa yang harus kami lakukan untuk ke depan bersama-Mu, sehingga semakin hari kami boleh semakin mengenal Engkau adalah Tuhan yang sanggup menolong kami, yang sanggup membela kami, yang sanggup menjaga kami. Terima kasih buat hamba Tuhan, hamba-Mu Bapak Pendeta Yemi Tambayong. Allah Roh Kudus, urapi hamba-Mu ini dengan pewahyuan yang baru, dengan hikmat yang baru, dengan marifat yang baru. Lindungi, jagai hamba-Mu kemanapun melangkah melayani pekerjaan-Mu. Tudung perlindungan-Mu ada dalam hidupnya. Bahkan seluruh keluarga besar, mulai dari istri dan anak-anak dan keluarganya, ada dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami percaya penjagaan-Mu sempurna atas hamba-Mu ini. Kemanapun hamba-Mu melangkah, malaikat Tuhan menjaga dan memagari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati Bapak dan Ibu Gembala kami, Bapak Adisani dan Ibu Agnes. Tuhan, urapan yang baru turun atas hamba-hamba-Mu ini. Ada banyak program-program yang kami kerjakan di Praise and Worship Infinity. Dahului langkah hamba-hamba-Mu Tuhan, sehingga semuanya berkenan di hadapan-Mu. Tuntun Tuhan, setiap kehendak-Mu jadi atas pekerjaan-Mu di tempat ini. Berkati juga karya pekerjaan hamba-hamba-Mu, Tuhan yang membuat berhasil. Anak-anak dan keluarga besar ditutup bungkus dengan darah Yesus. Kami serahkan buat seluruh jemaat-Mu yang hadir Tuhan. Engkau melawat mereka satu persatu, baik yang ada di rumah-rumah, yang ada di tempat ini. Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Engkau membawa umat-Mu semakin hari semakin setia dalam mengiring Tuhan. Kau bawa umat-Mu semakin hari melihat karya-Mu yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sedang dalam keadaan sakit. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Engkau menyembuhkan mereka saat ini. Mujizat terjadi atas mereka. Terima kasih Tuhan yang sedang menemukan yang ada di jalan buntu. Tuhan pembuka jalan, Tuhan menolong mereka.
kebaikannya Tuhan balas berlimpah-limpah. Saat ini kami sehati berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami memberkati Presiden kami Pak Jokowi, seluruh jajaran para Menteri MPR DPR, TNI Polri ada dalam pimpinanmu. Sehati kami berdoa untuk radikalisme yang sudah menyelusup di daerah-daerah. Tuhan, kami berseru, gagalkan setiap niat jahat mereka Tuhan. Kami doakan orang-orang yang hendak meruntuhkan NKRI dengan cara mereka, batalkan dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, mohon perlindungan kuat kuasa-Mu. Negeri kami ada dalam lawatan Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, 34 provinsi ada dalam genggaman Allah yang dahsyat. Dalam nama Yesus, bahkan di saat kesulitan terjadi, kami percaya penuaian jiwa-jiwa yang besar terjadi atas Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh rakyat Indonesia. Kalau saat ini ada virus Omikron Tuhan, Tuhan, Engkau pembela dan penolong bagi kami. Luputkan kami dari wabah penyakit ini Tuhan. Jauhkan daripada kami dan keluarga kami, sanak saudara kami. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Kami serahkan perkara ini ke dalam tangan-Mu. Engkau ambil alih dan kami berkatakan dengan iman, Indonesia sembuh, Indonesia dipulihkan, Indonesia dilawat oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan para pemimpin yang takut akan Tuhan, Engkau taruh untuk negeri ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami meruntuhkan setiap siasat jahat manusia, kubu-kubu yang dibangun di atas keangkuhan manusia. Di dalam nama Yesus, kami patahkan dari Republik Indonesia ini. Keamanan perlindungan-Mu nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami lepaskan atmosfer surgawi turun atas Indonesia. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Firman-Mu berkata, berbahagialah bangsa yang menyembah Allah sebagai Tuhannya. Kami doakan buat Indonesia mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Engkau membalas mereka semuanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama kita katakan Haleluya. Semoga yang diberkati. Puji Tuhan. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir di Festival Spirituality. Kalau ada dengan kasih, mohon balik berdiri. Tidak ada ya? Puji Tuhan. Saya jemput kita bagi berdiri bersama, kita akan akhiri ibadah ini. Kami Kita angkat kedua tangan kita. Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Allah itu juga yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Allah yang selalu memberkati kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Pulanglah, terimalah berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, dari kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai generasiku diselamatkan.